Bab 391, Pasukan Aliansi Jalur Iblis. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Detik demi detik berlalu seperti hari, akhirnya, awan berangsur-angsur tenang di udara. Fang Yuan akhirnya mendapat kesempatan yang dibutuhkannya untuk mengutuk pemilik asli tanah yang diberkati ini. Poin penting seperti itu sama sekali tidak disebutkan dalam resep. Semua karena dia berkonsentrasi keras dan bereaksi tepat waktu. Bersama dengan bantuan Feng Tianyu, dia mampu menenangkan dan menstabilkan situasi, perlahan-lahan mendapatkan kembali kendalinya, kalau tidak, dia akan gagal. Seiring berjalannya waktu, aura mistis perlahan menyebar. Awan itu sepenuhnya mencerna Gu yang memiliki rentang hidup 300 tahun, menjadi tenang dan kembali ke pemandangan gandum merah ladang darah. Namun pada saat ini, gandum merah telah berubah menjadi biru kehijauan, seolah-olah tanaman baru tumbuh di musim semi, hampir penuh sesak. Inilah yang digambarkan resep itu sebagai 300 tahun seperti musim semi. Gu immortal misterius itu pasti hanya mengembangkan resepnya tetapi tidak benar-benar melakukannya sendiri. Kalau tidak, dia pasti akan menyebutkannya. Fang Yuan mendapat jeda sejenak dan berpikir keras, selanjutnya, aku harus menggunakan Gu umur 500 tahun, tapi tidak perlu terburu-buru. Dia menyeka keringat di dahinya, memanggil roh daratan, Bagui. Tunjukkan padaku gambaran tanah yang diracuni. Seketika, bayangan asap muncul di udara, memperlihatkan sebuah gambar. Mayat Long Qingtian tergeletak di tanah, sementara langit dan tanah di sekitarnya diwarnai dengan warna hijau tua. Ini adalah racun Gu Langit Giok milik Long Qingtian. Gu ini berasal dari era yang tak terlupakan, racunnya sangat kuat sehingga Fang Yuan tidak berani menyentuhnya. Pada saat ini, dua Master Gu muncul dalam bayangan itu. Mereka memiliki kultivasi tingkat 3. Tempat ini aneh, mengapa warnanya begitu hijau? Cepat, lihat, mayat itu Long Qingtian. Mereka memasuki tempat ini dan menemukan mayat Long Qingtian secara tidak sengaja. Long Qingtian adalah tahap puncak tingkat 4, kepala iblis yang terkenal, dia benar-benar terbunuh. Cepat pergi lihat, mayatnya mungkin memiliki sesuatu yang bagus. Keduanya dengan gembira berlari menuju mayat Long Qingtian. Didorong oleh keserakahan, mereka tidak menyadari tubuh mereka terinfeksi oleh cahaya hijau ini. Mencari kematian, Fang Yuan mencibir, seperti yang diharapkan, dalam waktu kurang dari 10 langkah, racun mereka bereaksi dan mereka berdua berubah menjadi cahaya hijau, menghilang. Racun Gu Langit Giok telah menjadi sangat dalam, wilayah ini hampir selesai, telah membusuk sepenuhnya, celah yang terbentuk akan lebih besar dari yang diciptakan Xiao Mang. Waktu sangat berharga. Setiap detik penting, tetapi Fang Yuan tidak bergerak terlepas dari betapa cemasnya dia. Setelah 5 menit, dengan suara dentuman, tanah yang diberkati itu berguncang dan aula bergetar. Terowongan celah kedua telah tercipta. Roh daratan mendesah, dengan cara ini, kecepatan kehancuran tanah yang diberkati menjadi 2 kali lipat. Teruslah menyempurnakan Gu. Fang Yuan mengeluarkan Gu umur 500 tahun dan melemparkannya ke awan. Awan itu bergemuruh lagi, mencoba melepaskan diri dari kendali Fang Yuan. Namun, Fang Yuan sudah siap secara mental, dia tidak lengah seperti terakhir kali, dan menahannya sepenuhnya. Namun, dengan cepat, dia merasa tidak ada yang bisa dia lakukan. Perubahan awan kali ini, tidak hanya memberikan perasaan licin, tetapi juga kekuatan kasar yang arogan. Seperti ular hijau yang telah berevolusi menjadi naga banjir, akan melepaskan diri dari kendali Fang Yuan. Feng Tianyu segera datang untuk membantu, keduanya bekerja keras untuk menekan transformasi awan itu. Awan itu bergemuruh berkali-kali, akan melepaskan diri pada saat-saat tertentu, tetapi akhirnya ditekan. 5 menit kemudian, awan itu menjadi jernih kembali, menunjukkan ladang darah dengan gandum emas yang siap untuk panen yang melimpah. Itu adalah pemandangan 500 tahun seperti musim gugur. Untungnya, dia baru menyempurnakan Gu ini setelah racunnya pecah. Jika tidak, saat celah kedua terbentuk dan aula berguncang, penyempurnaan Gu ini akan terganggu dan tidak akan berhasil. Fang Yuan menunggu beberapa saat lagi, saat awan itu perlahan menghilang setelah matang. Dari ukuran tangki air, ia menyusut menjadi Gu baru, jatuh ke bawah. Fang Yuan memegangnya, itu seperti kulit kacang, berwarna keemasan dan memiliki tanda di permukaan, yaitu jejak darah merah. Gu bukaan kedua palsu pertama hanya bisa bertahan selama seminggu, itu tidak stabil. Sedangkan untuk Gu ini, ia bisa bertahan selama 40 tahun.
Pada langkah ini, Gu bukaan kedua yang sebenarnya telah terbentuk, dan dipelihara di dalam kulit kacang. Tetapi jika dibiarkan berkembang sendiri, tidak hanya 1000 tahun, tetapi bahkan jika diberi waktu 1000 tahun, ia mungkin tidak berubah menjadi produk yang sebenarnya. Hanya dengan menggunakan kekuatan eksternal yang kuat, untuk menghilangkan yang palsu dan menjadikannya nyata, berubah dari hantu menjadi padat, ia dapat mencapai perubahan kualitatif, terbebas dari kematian dan menjadi abadi. Dan kekuatan eksternal ini tidak lain adalah Gu perjalanan dewa tingkat 6. Selanjutnya, kita harus menggunakan Gu abadi untuk memurnikan Gu abadi. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam, mengatur aliran internalnya saat ia memulai langkah terpenting dari seluruh proses pemurnian ini. Pada saat ini, di dunia luar, suara-suara pembunuhan memenuhi gunung. Anjing ini milikku. Selama kau menyerahkan cacing Gumu, aku akan mengampuni nyawamu. Bunuh semua manusia telur ini. Manusia varian ini sebenarnya menempati satu mata air roh, sungguh pemborosan sumber daya. Segala macam penjarahan dan perampokan terjadi, saat para Master Gu membunuh hingga mata mereka memerah, korban meningkat pesat. Aneh, mengapa kita tidak melihat Lord Tai Mo Bai setelah sekian lama? Kemana klan Wu kita Wu Sentong pergi? Klan Tai dan Master Gu klan Wu merasakan sesuatu yang janggal. Cari, cepat cari. Pembatasan kekuatan surgawi sangat kecil sekarang, kita dapat menggunakan sebagian besar cacing Gu kita. Situasinya kacau sekarang, ada pembunuhan di mana-mana, seperti darah mengalir ke sungai, kita perlu menemukan ahli klan kita untuk menekan situasi. Apakah ada tempat yang belum ditelusuri? Bagian terdalam dari tanah yang diberkati ini, ada kabut tebal. Tepat saat orang-orang ini mengarahkan pandangan mereka ke aula perunggu, Mo Wutian telah berjalan ke tepi kabut sendirian. Ada aura Gu abadi, mata ungunya dalam dan misterius, dengan kesombongan dan keliaran tersembunyi di dalamnya. Menggunakan mata ungu, kabut menghilang kadang-kadang, saat anjing yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam penglihatan Mo Wutian. Dia mengerutkan kening, ada pertahanan yang kuat, hanya dia sendiri tidak dapat menembus garis pertahanan ini. Dia membutuhkan bantuan eksternal, alisnya mengendur saat Mo Wutian berbalik. Dia bergerak seperti kilat, merobek langit, bergerak 100 mil saat dia mendarat di hadapan Hu Mei'er. Hu Mei'er awalnya takut sampai dia menjadi pucat, setelah mengenali Mo Wutian, dia tersenyum, Tuan Muda Wutian, Anda datang juga. Warisan 3 raja ini tidak banyak dagingnya tetapi banyak serigala, Anda mungkin akan kecewa. Anda telah naik ke peringkat 5. Hu Mei'er menatap pria ini, tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Dia menelan ludah, mencoba meredakan keterkejutan ini sambil memaksakan senyum, itu hebat, Anda memiliki kekuatan peringkat 5, Anda memiliki kemampuan untuk mendapatkan hadiah besar dari situasi ini. Manusia telur hijau ini memiliki jumlah yang sangat besar, mereka telah membangun bangunan dan kastil, saya tidak dapat menerobos. Ada permaisuri telur hijau di dalam, selama kita menangkapnya, kita akan dapat memiliki kekayaan yang tak terbatas. Hehehe, Mo Wutian menatap istana, tertawa pelan, dulu, Raja Bao, Wang Badan, memiliki 8 permaisuri telur, dan menghasilkan banyak manusia telur. Raja Xin, warisan Wang Xiaoya telah membocorkan informasi Gu dan Gu 100 pertempuran yang tak terkalahkan. Raja Kuan, Wang Ergou, memiliki 2 kaisar anjing, Yingming dan Bahuang. Ini adalah inti dari warisan 3 raja, tetapi tidak satu pun dari mereka yang menarik minat saya. Senyum Hu Mei'er membeku, tidak kusangka Tuan Muda Wutian mengetahui warisan 3 raja dengan sangat jelas. Karena Anda tidak tertarik padanya, mengapa Anda tidak membiarkan saya memilikinya? Seperti yang diharapkan dari seorang wanita, kau terlalu picik. Mo Wutian tertawa terbahak-bahak, menatap mata Hu Mei'er, biarkan aku katakan padamu, roh tanah dari tanah yang diberkati ini tidak mati, di daerah terdalam, harta karun Gu immortal yang telah meninggal menanti. Apa? Hu Mei'er tertegun. Tapi ada kabut tebal di sana dan lebih dari 100.000 anjing menjaganya. Untuk pergi ke aula kendali pusat, tidak cukup hanya dengan kita berdua. Mo Wutian tertawa terbahak-bahak. Hu Mei'er adalah wanita yang cerdas, dia langsung mengerti maksud Mo Wutian. Matanya bersinar saat dia tertawa ketus, hehehe, bukankah mudah merekrut orang? Hu Mei'er adalah orang yang tegas, dia meninggalkan permaisuri telur hijau, merekrut Gu Master Iblis sendirian dengan Mo Wutian. Dengan jaringannya, dan kultivasi serta reputasi Mo Wutian,
sekelompok besar Gu Master Iblis segera berkumpul. Menambahkan rincian harta karun Gu Immortal, pedagang iblis Lisian, bintang api Baotong, kadal batu Liqiang dan yang lainnya semuanya berkumpul. Mo Wutian kembali ke kabut, tidak lagi sendirian, tetapi dengan pasukan iblis yang berjumlah ribuan orang. Mereka akhirnya di sini, Bai Ningbing yang duduk di bukit berdiri perlahan. Kabut dapat mengaburkan penglihatan orang-orang, tetapi karena bantuan roh tanah, Bai Ningbing memiliki penglihatan yang jelas, dan dapat melihat pasukan aliansi iblis. Mo Wutian mengamati sejenak sebelum berkata, Liqiang, bawa 300 orang dan serang langsung. Setelah beberapa lusin langkah, kalian akan menghadapi anjing-anjing lapis baja. Bertarunglah saat kalian mundur, bergerak ke kiri dan hadapi anjing-anjing Akita Krisan. Kalahkan mereka dan kalian akan menyerang ke arah tenggara. Humeier, bawa 500 orang, dan ke kiri. Saat kalian berjuang melewati rintangan, kalian akan bertemu dengan anjing simbol petir, anjing landak, dan anjing mayat. Jangan pedulikan kekalahan, teruslah maju ke utara. Baotong, pergilah ke jalan yang benar, bawa 800 orang. Ke arah barat daya, buatlah kegaduhan dan teriaklah saat kalian menyerang. Tidak ada anjing yang akan menghalangi kalian sejauh 500 langkah. Setelah kalian bertemu dengan anjing simbol petir, bertarunglah dan serang dengan sekuat tenaga. Jika kalian tidak dapat menerobos dalam 45 menit, mundurlah ke sini. Lisian, bawa 400 orang sebagai cadangan, bersiaplah untuk mobilisasi kapan saja. Jika aku tidak memberi perintah, uruslah pasukan yang kembali. Lalu bagaimana denganmu, Mo Wutian? Mata Lisian bersinar dengan makna yang dalam saat dia bertanya. Aku jelas akan berjaga di pangkalan, kenapa, kalian punya masalah? Mo Wutian menatap Lisian dengan ringan dengan mata ungunya. Lisian merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Kapan Mo Wutian ini menjadi begitu menakutkan? Kultivasinya melonjak dan niat membunuhnya meluap, sepertinya dia menerima warisan kuno yang menakjubkan, jika tidak, bagaimana dia bisa meningkat begitu banyak? Aku pikir Raja Binatang kecil itu bisa bertarung dengannya, tetapi sekarang tampaknya dia benar-benar jenius nomor 1 di jalur iblis, dia terlalu menakutkan. Hati Lisian menjadi dingin saat dia mematuhi perintah itu. Dengan pengaturan seperti itu, 4 ahli iblis membawa pasukan mereka dan menyerang ke arah kabut sesuai perintah Mo Wutian bab 392, Iblis dan Kebenaran menyerang bersama. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Itu akan datang. Tatapan Bai Ningbing bersinar saat ekspresinya gugup, dengan cepat memobilisasi kelompok anjing. Pasukan anjing yang diam mulai bergerak, seperti batu giling raksasa. Adapun para Master Gu ini, mereka menjadi kacang hijau dan kacang kuning. Dalam waktu singkat, mereka digiling menjadi pasta. Lebih dari setengahnya mati, beberapa melihat bahaya dan segera mundur. Pasukan iblis menderita kerugian besar, menginvestasikan lebih dari 1000 orang, tetapi hanya beberapa ratus yang kembali. Tuan Muda Wutian, apakah Anda benar-benar melihat dengan jelas? Liqiang bertanya, saya menyerang sesuai dengan instruksi Anda. Kami memang menghadapi anjing lapis baja pada gelombang pertama, dan kami mundur ke kiri, tetapi kami bertemu dengan serangan anjing simbol petir dan anjing Akita Krisan. Jumlahnya terlalu besar, kami tidak bisa menghadapinya. Setelah pembantaian yang sia-sia, kami hanya bisa kembali. Temperamen Baotong bahkan lebih mudah marah, saya membawa 800 orang, tetapi tidak mendengar suara teriakan dari sisi barat laut. Namun ke arah sisi tenggara, saya mendengar orang-orang berkelahi. Saya membawa pasukan saya ke sana dan bertemu dengan serangan gabungan dari anjing simbol petir, anjing landak, dan anjing mayat. Ekspresi Humeier juga jelek, Tuan Muda Wutian, saya mendengarkan Anda dan bersiap untuk menyerang. Namun, setelah 800 langkah, saya tidak melihat satupun kelompok anjing. Tepat ketika saya bingung, sekelompok anjing datang mengepung kami, untungnya kami berhasil berbalik dan berjuang kembali, jika tidak, nyawa saya akan hilang di sana. Lisian tanpa ekspresi, berdiri di satu sisi. Kelompoknya dimaksudkan untuk melindungi Master Gu yang kembali, dan melawan kelompok anjing yang mendekat. Meskipun ada banyak pasukan yang mundur, tidak ada satupun anjing yang datang, menyebabkan dia membuang-buang waktu menunggu. Ekspresi Mo Wutian serius, setelah beberapa saat, dia berbicara, aku bisa melihat skenario sebenarnya jauh lebih jelas daripada kalian semua. Ada seseorang yang memanipulasi anjing-anjing ini, itu bukan formasi yang tetap tetapi formasi yang selalu berubah.
Itulah sebabnya kalian semua gagal. Semua orang terkejut, ada seseorang yang mengendalikan mereka. Siapa itu? Mo Wutian menggelengkan kepalanya, kabutnya terlalu tebal. Aku hanya bisa melihat sosok yang samar, aku tidak bisa mengetahui identitas pihak lain. Tapi pasti ada dalang, hanya kecerdasan manusia yang bisa bereaksi dengan sempurna. Tapi tidak masalah, aku memiliki beberapa pemahaman tentang jalur perbudakan. Mulai sekarang kalian harus menyerang seperti ini, untuk menerobos pengepungan mereka dan mendapatkan harta karun Gu Immortal. Wajah semua orang berlumuran darah saat mereka saling memandang, mengangguk dengan enggan karena kekuatan Mo Wutian tingkat 5 dan juga daya tarik harta abadi. Namun kali ini, mereka tetap kembali dengan kekalahan, menderita kerugian yang lebih besar dari sebelumnya. Orang di balik ini memiliki pencapaian tinggi dalam jalur perbudakan, aku meremehkannya. Mo Wutian mengerutkan kening, dia telah memikirkan rencana yang sempurna, menggunakan keempat rute untuk bekerja sama, tetapi pihak lain bereaksi dengan cepat dan mengetahui niatnya. Sengaja mengendalikan pasukannya untuk mencegat keempat rute sebelum mereka bertemu, gerakan seperti itu berada di level seorang master. Mo Wutian, kau harus memberi penjelasan. Kami bertarung dengan nyawa kami dan kehilangan begitu banyak orang, tetapi kami bahkan belum melihat bayangan harta karun itu. Apakah kau berdiri di sini untuk bersenang-senang? Kau adalah Gu Master peringkat 5, kau juga harus berusaha. Bao Tong sangat marah saat dia berteriak sambil mencengkeram lukanya. Oh, kau ingin penjelasan? Hehe, kalau begitu aku akan memberimu jawaban yang memuaskan. Mo Wutian tertawa sinis, saat matanya yang ungu bersinar. Kau, Bao Tong terkejut saat dia menatap Mo Wutian, tidak bisa bergerak. Sesaat kemudian, dia jatuh ke tanah. Mati, para Master Gu menjadi ribut. Bao Tong si bintang api, dia adalah Master Gu jalur api peringkat 4 yang terkenal. Mo Wutian bahkan tidak menyerang, dia membunuhnya dengan satu tatapan. Kau ingin penjelasan? Aku sudah memberimu penjelasan, apakah kau puas? Jika kau tidak puas, kau bisa memberi tahuku. Mo Wutian menatap mayatnya sambil menunggu jawaban. Kau tidak berbicara, sepertinya kau puas. Mo Wutian tertawa, melihat sekeliling, hehehe. Bao Tong puas, bagaimana dengan kalian? Apakah kau juga ingin penjelasan dariku? Suasana hening total di sekitar. Mo Wutian membunuh orang dalam sekejap mata, Bao Tong berada di peringkat 4 tingkat atas tetapi dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun, langsung mati. Para Master Gu Iblis ketakutan dan terkejut, menyesali keserakahan mereka, mengapa mereka mengikuti Mo Wutian. Sekarang setelah mereka terjerat, mereka ingin pergi. Terlambat. Hu Mei'er dan yang lainnya menundukkan kepala, tidak menatap mata Mo Wutian. Teknik membunuh Mo Wutian membuat mereka takut. Mereka mengira bahwa dia baru saja naik ke peringkat 5, dan mungkin tidak memiliki kecakapan peringkat 5 yang sebenarnya, tetapi ternyata kekuatan bertarungnya setara dengan Wu Gui dan yang lainnya. Berapa usianya? Jenius nomor 1 di jalur iblis, tidak diragukan lagi. Setelah membuktikan dominasinya, Mo Wutian tertawa sinis lagi. Gu milik Bao Tong masih ada, kalian bisa berpisah di antara kalian sendiri, anggap saja itu sebagai kompensasi dariku. Saat dia berkata demikian, mata para Master Gu bersinar. Li Xian adalah yang pertama bereaksi, dengan desiran, dia bergerak seperti kelinci, menerkam mayat Bao Tong dan mengambil Gu miliknya. Hampir pada saat yang sama, Hu Mei'er dan Li Qiang bereaksi dan mulai menjarah juga. Yang lain hanya bisa menonton, tidak berani melawan. Ketiganya membagi harta Bao Tong di antara mereka sendiri, mendapatkan banyak keuntungan karena dendam mereka menghilang, berubah menjadi rasa hormat kepada Mo Wutian. Mo Wutian dapat membunuh orang dengan tatapannya, itu tidak mengherankan, itu adalah jurus pembunuh berbasis penglihatan. Jenis jurus pembunuh ini secara langsung mempertandingkan jiwa satu sama lain, yang kalah akan memiliki jiwa yang tersebar, bahkan tidak diberi kesempatan untuk meledakkan Gu mereka sendiri. Mo Wutian adalah Master Gu jalur jiwa, kekuatan jiwanya jauh di atas rekan-rekannya, berurusan dengan Bao Tong dan yang lainnya sangatlah mudah. Uhuk, Li Xian terbatuk, berkata, karena ada kelompok binatang yang menjaga, daerah itu pastilah tempat aula kendali pusat berada, harta Gu Immortal kemungkinan besar ada di sana. Tetapi bagaimana kita bisa masuk dengan semua anjing ini? Dia bijak seperti hantu, sebagai orang yang memperoleh manfaat paling banyak dari tubuh Bao Tong, dia segera menyatakan dukungannya terhadap Mo Wutian.
Berbicara tentang harta karun abadi Gu, perhatian Hu Meier dan Li Qiang kembali tertuju pada hal ini. Mo Wutian melihat ke arah sekelompok orang ini, mereka semua terluka dan kelelahan, disertai dengan rasa takut yang masih ada, moral mereka berada pada titik terendah sepanjang masa. Dia mendesah, benar-benar kelompok yang beraneka ragam. Sepertinya aku hanya bisa merekrut lebih banyak orang untuk memiliki harapan untuk menerobos masuk. Sebarkan berita, terlepas dari apakah mereka orang benar atau jahat, katakan saja bahwa Tai Mu Bai dan yang lainnya telah memasuki aula dan memperoleh warisan Raja Kuan. Para Master Gu itu menghalangi kita di luar aula dan mencoba untuk menimbun harta karun itu. Ini, Hu Meier ragu-ragu. Mo Wutian tertawa dingin, waktunya hampir habis. Begitu tanah yang diberkati runtuh, kita tidak akan punya apa-apa lagi. Tanpa lebih banyak orang, bisakah kita menerobos? Tuan muda benar, Hu Meier menjawab dengan cepat. Akhirnya berhenti. Di lereng gunung, Bai Ningbing menghela napas lega, tetapi sedikit mengernyit. Metode yang diberikan Fang Yuan padanya sudah setengah habis. Setelah beberapa serangan lagi, dia akan kehabisan akal. Hahaha, taktikku mencari peluang di tengah kekacauan berhasil. Setelah meledakkan tembok ini, aku akan mendapatkan warisan Raja Bao, Wang Badan. Xiao Mang tertawa terbahak-bahak. Saat ini, dia sendirian di sebuah gua tersembunyi. Di hadapannya, ada pintu batu yang tinggi dan kokoh. Selama pintu itu hancur, warisan terakhir Raja Bao akan diperoleh. Bam, 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 cahaya bersinar saat ledakan terjadi. Sesaat kemudian, Xiao Mang menghentikan serangannya sambil terengah-engah, menatap pintu batu itu dengan penuh kebencian. Pintunya masih utuh, tidak ada jejak retakan apapun. Jalur cahaya berfokus pada kecepatan dan pemurnian, kekuatan penghancur tidak cocok dengan jalur api. Raja Bao jelas ingin menemukan orang yang ditakdirkan yang dapat menggunakan gu tipe api untuk menerobos. Tapi aku tidak punya gu seperti itu. Xiao Mang menggertakkan giginya, merasa marah. Pada saat ini, seorang Master Gu datang untuk melapor. Keluarlah, siapa yang membiarkanmu masuk? Warisan Raja Bao adalah milikku sendiri. Apa yang kau katakan? Xiao Mang memarahi tetapi tiba-tiba mendengar laporan bawahannya dan mencengkeram kerah bajunya, mengangkatnya. Kau bilang ada harta gu abadi yang tersembunyi di kabut tebal, dan orang-orang mencoba untuk menjatuhkannya sekarang. Ya, informasi ini telah beredar, banyak Master Gu berkumpul, bagaimana mungkin aku berani berbohong kepadamu Tuan Muda Kedua? Bawahan itu dengan cepat menjawab, jangan panggil aku Tuan Muda Kedua. Aku benci gelar itu. Xiao Mang memarahi, menatap pintu batu ini dengan enggan, saat tatapannya berubah dari ragu-ragu menjadi tekad. Wang Badan hanyalah seorang Gu Master peringkat 5, meskipun ia disebut Raja Bao, ia hanya memiliki peringkat yang sama dengan Xiao Mang. Bagaimana warisannya dapat dibandingkan dengan harta karun abadi Gu? Ayo, Xiao Mang memimpin bawahannya dan bergerak cepat. Jumlah orang bertambah. Di lereng, kerutan Bai Ningbing semakin dalam karena ada hampir 10.000 orang berkumpul di luar kabut. Orang-orang ini memiliki tingkat kultivasi yang berbeda, bahkan ada yang peringkat 1 dan 2. Namun masih ada Gu Master, berkumpul bersama, mereka membentuk gelombang pasang yang dapat menyapu semua yang ada di jalannya. Meskipun ia mengendalikan 100.000 anjing, ia adalah satu-satunya orang. Di luar, tatapan yang tak terhitung jumlahnya melihat ke dalam dengan hasrat yang membara. Mereka semua tertarik oleh harta karun abadi. Saat orang-orang membuat keributan, Mo Wutian tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Motifnya tercapai, burung mati demi makanan dan manusia mati demi keberuntungan, ini adalah hati manusia. Di jalan yang benar, mereka mengatur orang-orang dan menyerbu ke dalam kabut. Hu Meier melihat jauh, khawatir, Tuan Muda Wutian, semua Gu Master Iblis sudah ada di sini, apakah Anda akan berdiri dan mengarahkan mereka untuk membentuk kelompok? Kita tidak bisa membiarkan jalan lurus mencuri harta karun itu. Jangan khawatir, jangan khawatir. Ada kabut tebal seperti itu, dengan anjing-anjing lapis baja yang bertindak sebagai dinding baja, apa yang bisa dilakukan barisan depan mereka? Mo Wutian tertawa dingin, menolak untuk bertindak. Jalan lurus lebih unggul daripada jalan iblis, mereka lebih bersatu, dan lebih mudah bersatu, sementara anggota jalan iblis adalah penyendiri. Meskipun Mo Wutian memiliki kultivasi tingkat 5, dia masih muda dan ini adalah pertama kalinya dia memimpin,
dia tidak bisa menaklukkan semua orang, pakar iblis tua seperti Kong Ritian dan Li Feile tidak akan mendengarkannya dengan mudah. Hanya ketika mereka menyadari bahwa bekerja sama memiliki manfaat, barulah ia dapat menggunakan kesempatan itu untuk mengambil alih dengan mudah. Namun sekarang, di aula, penyempurnaan Gu telah mencapai periode krusial. Setelah setengah hari, kulit kacang emas bertabrakan dengan Gu perjalanan ilahi. Bam bam bam. Penglihatan Fang Yuan dan Feng Wuyu menjadi hitam saat guntur menderu di telinga mereka. Kesempatan ilahi tidak terbatas, jelajahi daratan. Aktifkan Wu, teriak Fang Yuan, menggunakan seluruh energinya untuk mengaktifkan Gu perjalanan ilahi. Gu perjalanan ilahi adalah Gu abadi, bagaimana mungkin ia, seorang manusia, mengaktifkannya dengan mudah. Namun untungnya, roh daratan membantunya secara diam-diam. Saat esensi abadi mengalir keluar, Gu perjalanan ilahi berubah menjadi bintik-bintik cahaya saat memasuki kulit kacang emas. Perubahan kualitatif telah dimulai bab 393, Serangan Kelompok. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Xiao Mang menatap kabut di depannya, tatapannya dalam dan serius. Dia mengandalkan kultivasi peringkat 5 untuk mendapatkan posisi komando di jalan yang benar. Dia mengatur banyak serangan, tetapi kembali dengan kegagalan besar, menderita kerugian besar. Di dalam kabut, anjing-anjing yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi, menyebabkan setiap gelombang Gu Master yang masuk menderita luka parah. Tidak peduli seberapa besar kerugiannya, itu tidak akan menghalangi jalanku. Harta abadi, ini adalah harta abadi, mata Xiao Mang bersinar dengan cemerlang, berteriak dengan gembira di dalam hatinya. Ayo pergi lagi, atur gelombang orang berikutnya. Xiao Mang menginstruksikan, tetapi kali ini, orang-orang kecil ikut bergabung. Pelajaran yang menyakitkan ada tepat di depan mereka, meskipun manfaatnya besar, para Gu Master yang benar ini mulai ragu-ragu, lagi pula mereka hanya memiliki satu kehidupan. Sekelompok pengecut, Xiao Mang melihat mereka ragu-ragu dan memarahi dalam hatinya. Waktu hampir habis baginya, selain harta abadi ini, dia juga harus mendapatkan warisan Raja Bao. Jika kita memiliki seorang Gu Master jalur perbudakan yang mengendalikan kelompok binatang buas, kita dapat menggunakan mereka sebagai umpan meriam, mengurangi korban Gu Master kita, dan memulihkan moral kita. Xiao Mang memikirkan hal ini. Dalam situasi seperti itu, pentingnya seorang Gu Master jalur perbudakan terlihat jelas. Di mana Wu Shentong dari klan Wu? Dengan bantuannya, kita akan dapat menembus kabut dan mencapai aula tengah. Xiao Mang bertanya, namun jawaban yang didapatnya mengecewakan. Wu Shentong telah hilang, bahkan anggota klan Wu berusaha menemukannya. Xiao Mang menatap faksi iblis, dan hatinya bergetar. Tidak hanya Wu Shentong, bahkan Wu Gui dan Zhang San dari jalur iblis tidak ada di sekitar. Apakah Gu Master yang mengendalikan anjing-anjing dalam kabut adalah salah satu dari 3 orang ini? Xiao Mang terus menebak sambil melihat ke arah aula besar. Namun, kabut menghalangi penglihatannya, membuatnya merasa semakin kesal dengan situasi tersebut. Kabut sialan ini, sangat menyebalkan. Sayang sekali Wan Li Xiongfeng tidak ada di sekitar, jika tidak, angin suci klanku akan meniup kabut ini. Gu Master dari klan Wan berseru. Jika pemimpin klan lama klanku ada di sini, mengapa kita harus takut pada anjing-anjing ini? Keempat orang tua klan Tai mendengus. Tuan Xiao Mang, kita tidak membuat kemajuan apapun. Golongan iblis memandang kita seperti lelucon. Apa yang harus kita lakukan? Tabib terkenal dari jalan yang benar, Tao Zi, datang dan bertanya pada Xiao Mang. Bajingan-bajingan iblis ini, Xiao Mang melihat ke arah golongan iblis itu saat kejengkelan di hatinya meningkat. Sepertinya aku harus bergerak. Dia mendengus, saat cahaya terang muncul di matanya, kalian semua, mundur. Semua orang mendengar ini dan mundur puluhan langkah. Seketika, lingkungan sekitar Xiao Mang menjadi kosong, menekankan keberadaannya. Xiao Mang berdiri di tempat, memejamkan mata saat pikirannya memasuki lubangnya, mengaktifkan esensi purba kristal ungunya. Pasang surut laut purba menjadi lebih besar. Setelah menyimpan energi sejenak, mata Xiao Mang terbuka, saat laut purbanya berubah menjadi tsunami yang dahsyat, sejumlah besar esensi purba memasuki 3 cacing Gu. Gu cahaya ekstrim, Gu kemauanku, Gu tombak terang. Jurus pembunuh, tombak muliaku. Tubuh Xiao Mang bersinar dengan cahaya putih yang menusuk, intensitas cahayanya padat, mengembang seperti gundukan. Tubuh Xiao Mang bermandikan cahaya,
dia memiliki penampilan yang mengesankan, seperti roh suci yang turun. Dia mengangkat jarinya ke arah kabut. Segera, cahaya di sekitarnya dimanipulasi, dan melesat keluar dengan ganas. Semua sinar matahari putih melesat keluar pada saat yang sama, membentuk tombak cahaya sepanjang 1,8 meter dan tebal 0,6 meter. 60% esensi kristal ungu di celahnya digunakan dalam satu serangan ini. Tombak cahaya itu kuat, menembus kabut dan mendarat di gundukan tanah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bam! Sebuah ledakan dahsyat terjadi. Cahaya yang kuat itu menyebabkan mata semua orang tertutup rapat, saat mereka melangkah mundur tanpa sadar. Bahkan mata Mo Wutian menyipit menjadi garis tipis. Ledakan itu menyebabkan tanah bergemuruh, karena setelah cahaya itu, arus udara mulai menyebar keluar. Arus udara berubah menjadi angin kencang, bertiup ke segala arah yang menyebabkan banyak orang kehilangan pijakan. Guh! Di aula, Fang Yuan dan Feng Tianyu yang sedang memurnikan Gu terganggu dan keduanya memuntahkan seteguk darah. Wajah Bai Ningbing pucat, telinganya berdengung setelah serangan itu. Ini adalah kekuatan seorang Master Gu peringkat 5. Untungnya, gerakan mematikan seperti itu tidak mengenaiku secara langsung. Jika mendarat di sini, Gu pertahananku bahkan tidak akan bertahan sedetik pun. Bai Ningbing tidak dapat dihindari merasakan kejutan besar. Jurus pamungkas dari seorang Gu Master peringkat 5, bukanlah sesuatu yang bisa dihalangi olehnya saat ini. Saat warna putih memudar dari matanya, dia bisa melihat bahwa di lokasi tempat tombak cahaya itu mendarat, ribuan anjing telah menguap. Gundukan itu telah berubah menjadi kawah. Bai Ningbing menghirup udara dingin, dengan kekuatan seperti itu, hanya beberapa pukulan lagi dan formasi anjing itu akan hancur. Kepercayaan dirinya turun lagi, tetapi Fang Yuan telah menginstruksikannya sebelumnya apa yang harus dia lakukan jika dia terkena jurus hebat seperti itu. Saat Bai Ningbing memanipulasi, sejumlah besar anjing bergegas ke kawah, karena pertahanannya meningkat sekali lagi. Terkesiap, begitu banyak anjing. Hati Xiao Mang terasa berat, dan para Gu Master yang saleh dan jahat juga tersentak tajam. Ketika ada kabut sebelumnya, mereka tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi sekarang setelah kabut menghilang, penglihatan semua orang menjadi jelas. Lebih dari 90.000 anjing, berdesakan rapat di gundukan tanah, membentuk pertahanan ember besi. Anjing simbol petir, anjing Akita Krisan, anjing landak, anjing lapis baja, anjing yin. Beberapa orang menghitung, setiap kelompok anjing memiliki lebih dari 5.000 lebih. Begitu banyak raja anjing, seseorang berteriak, tidak peduli berapa banyak anjing yang ada, mereka tidak dapat menyembunyikan raja anjing karena watak mereka. Selain anjing Akita Krisan yang unik, semua raja anjing ini duduk, seperti nyala api dalam kegelapan, sangat menarik perhatian. Anjing-anjing dan raja-raja anjing ini tidak terlalu mengancam. Namun, ada begitu banyak Heavy Tai, Green Hua, Smoke Song, Light Heng, dan Star Heng, kelima anjing gunung yang hebat ini. Beberapa Master Gu dengan penglihatan yang baik menjadi pucat. Pertahanan luar terdiri dari anjing simbol cahaya, anjing Akita Krisan, dan anjing-anjing biasa lainnya. Lingkaran pertahanan dalam terdiri dari 5 anjing gunung yang hebat. Adapun pintu masuk aula, garis pertahanan terakhir, ada beberapa ratus pria berbulu. Seluruh formasi itu rapat dan aman, tetapi tidak kaku, mereka semua memiliki mobilitas dan fleksibilitas. Sungguh formasi besi. Mata ungu Mo Wutian bersinar terang saat dia merasakan situasi semakin merepotkan. Bahkan lebih banyak orang mengarahkan pandangan mereka ke aula perunggu. Aula yang megah namun sederhana itu memiliki prasasti dan desain intrinsik, memancarkan suasana kuno. Itukah aula perunggu yang berisi harta abadi? Selama kita bisa melewati anjing-anjing itu, kita akan mencapai aula besar. Harta abadi, harta abadi. Aku ingin tahu kekayaan luar biasa apa yang menanti kita. Tatapan semua orang memanas, tujuan sudah di depan mata, membuat keserakahan mereka meluap. Hehehe, sudah waktunya. Mo Wutian melihat sekeliling, merasakan perubahan suasana. Keserakahan bagaikan api yang membakar hati semua orang. Namun, pasukan anjing besar menghalangi mereka, semua orang tahu bahwa dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak akan pernah berhasil. Inilah dasar untuk bekerja sama. Tuan Xiao Mang, mari kita bicara tentang kerja sama. Tubuh Mo Wutian seperti hantu asap hitam, melangkah beberapa langkah dan tiba di hadapan Xiao Mang. Xiao Mang mendengus,
Ketika dia melihat pasukan anjing yang sangat banyak, dia memikirkan kerjasama. Namun, ia takut ditolak oleh Mo Wutian dan juga khawatir tentang reputasinya sendiri jika ia mendekati golongan iblis untuk bekerja sama sebagai seorang kultivator tingkat 5 yang saleh. Saat ini, Mo Wutian yang mendekatinya secara pribadi, itu bagaikan alunan musik di telinganya. Xiao Mang mendengus, sikapnya tidak dingin maupun panas, saat ia melakukan kontak mata dengan Mo Wutian. Mo Wutian segera memahami maksud Xiao Mang. Ia sangat meremehkan kemunafikan seperti itu, tetapi ia berkata, kalau begitu dalam 15 menit, kita akan menyerang dari depan dan belakang bersama-sama. Xiao Mang mengangguk, berbalik, tidak lagi menatapnya. Mo Wutian mencibir, berjalan kembali dan memberitahu orang-orangnya, aku baru saja mendekati Xiao Mang dan membuatnya gelisah, untuk bertanding dengannya. Selanjutnya, kita akan berpencar menjadi dua, menyerang bersama dari dua sisi. Kita akan bertanding untuk melihat siapa yang akan sampai ke aula perunggu terlebih dahulu, apakah golongan yang saleh atau golongan iblis kita yang menang. Xiao Mang mengumumkan di sisi lain, bajingan iblis itu serakah dan tidak bermoral, mencariku untuk bekerja sama, jelas aku menolak mereka. Bagaimana saya bisa bekerja dengan sampah-sampah ini? 15 menit kemudian, mereka akan menyerang, kita akan mengambil kesempatan dan menyerang karena mereka menahan sebagian tekanan untuk kita. Hahaha, Tuan Muda Wutian berkuasa. Kalahkan orang-orang munafik yang saleh ini. Para Master Gu Iblis menjadi gusar saat mereka berteriak. Tuan Xiao Mang bijak, biarkan bajingan-bajingan iblis itu menarik musuh untuk kita. Para Master Gu yang saleh menjadi bersemangat. Bunuh. 15 menit kemudian, serangan dimulai. Yang saleh dan yang iblis berada jauh, menyerang dari dua arah. Bai Ningbing bersembunyi di suatu tempat, mengandalkan penglihatannya yang sama dengan roh tanah, menggunakan kesadaran ilahinya untuk memindai medan perang. Puluhan ribu anjing menggonggong dan memamerkan cakar mereka saat mereka menyerbu ke depan. Seketika, darah mengalir dan anggota tubuh yang patah beterbangan. Semua jenis cacinggu bersaing, seperti tarian api dan es, petir meledak dan tanah terbalik, tanaman merambat hijau tumbuh tanpa henti. Bunuh. Yi Chong menyerbu ke depan, berani dan tak kenal takut. Tubuhnya ditutupi sisik ikan biru, angin meniup rambutnya yang merah menyala ke udara. Di sekelilingnya, ada gelombang spiral biru muda, bersama dengan sirip hitam yang tumbuh di punggungnya, dia tampak telah berubah menjadi hiu yang menakutkan di laut. Tidak ada anjing yang bisa menghalanginya. Harta abadi, jika aku bisa mendapatkannya dan berhasil dalam misiku, aku pasti bisa mengubah nama keluargaku menjadi sang ketika aku kembali ke klan. Tatapan Yi Huo penuh tekad saat dia berubah menjadi dewa api, menyerang bahkan lebih ganas dari Yi Chong, kemanapun dia pergi, ada api yang menyala-nyala dan anjing-anjing yang menangis. Kong Ritian tertawa terbahak-bahak, berubah menjadi hujan kelopak bunga. Li Xian tertawa dingin, sementara orang-orang tidak menyadarinya, dia menggunakan Gu tingkat 5 dan menyembunyikan tubuhnya, diam-diam bergerak maju. Mari kita bekerja sama, dengan aku yang menyembuhkan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tao Zi berteriak saat banyak Master Gu berkumpul. Orang-orang bergerak dan dalam pertempuran besar ini, Yan Jun bergerak perlahan dan mantap, seperti seorang pengembara biasa. Seorang raja anjing yang kuat dan pemberani menerkamnya, ekspresi Yan Hun tidak berubah saat dia berubah menjadi bayangan kosong. Raja anjing itu melompat dan langsung menembus bayangan itu. Bayangan itu berkedip, berubah kembali menjadi tubuh Yan Jun. Raja anjing di belakangnya telah melawan para Master Gu di belakangnya. Para Master Gu menunjukkan semua kemampuan mereka, bertarung dengan kelompok anjing. Adegan itu kacau balau, dan Bai Ningbing hampir tidak dapat menghadapi lawan yang begitu banyak, mulai panik bab 394, akhirnya berhasil. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Bunuh, serang, sial, kenapa ada begitu banyak anjing? Teriakan membunuh, teriakan, lolongan menyedihkan, sumpah serapah, dan lolongan anjing bergabung membentuk kegaduhan besar yang tampaknya mengguncang dunia. Pertarungan bahkan belum dimulai selama 5 menit, darah telah membentuk sungai dan mayat ada di mana-mana. Bai Ningbing bersembunyi di suatu tempat rahasia dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggerakkan kelompok anjing. Dengan bantuan roh tanah, dia mampu menstabilkan situasi secara bertahap. Anjing simbol petir, anjing Akita Krisan, dan binatang buas anjing biasa lainnya menderita korban paling banyak.
Master Gu telah menyerbu di tengah-tengah binatang buas anjing dan berlari ke formasi 5. Anjing gunung besar, yang menyebabkan banyak korban. Tai berat, Hua hijau, Lagu asap, Heng ringan, dan Heng bintang, kelima anjing besar ini sangat kuat dan formasi melingkar mereka sangat andal. Mereka seperti bendungan besar yang menghalangi Master Gu yang menyerbu seperti air pasang. Pada tahap ini, baik golongan benar maupun golongan iblis menderita banyak korban. Kakak, bertahanlah. Meng Tu mencengkeram lengan Jiao Huang menderita luka parah yang menyebabkan darah mengalir keluar tanpa henti. Jiao Huang meminjam kekuatan Meng Tu untuk bergerak bersama mayoritas. Saat ini, mereka tidak bisa mundur. Mereka bahkan tidak bisa berhenti untuk beristirahat. Jika mereka meninggalkan pasukan, binatang buas itu akan menenggelamkan tubuh mungil mereka. Kakak, kita telah membuat kerugian besar kali ini. Kita menerima tugas klan Sang untuk mendapatkan kepala Fang Zheng. Memikirkan kita akan menemukan harta abadi, desah, kita menyerah pada keinginan kita untuk mendapatkan keuntungan materi dan dengan demikian jatuh ke dalam kesulitan yang begitu putus asa. Jiao Huang menghela napas. Keduanya adalah Gu Master tingkat puncak peringkat 3, kelompok pembunuh terkenal dari jalur iblis. Mereka bahkan berhasil membunuh Gu Master peringkat 4 Xiao Fulu. Mereka berpikir untuk bergabung dengan klan Sang dan dengan demikian bersiap untuk secara diam-diam menangani Fang Yuan. Tetapi sepanjang perjalanan, mereka tidak menemukan peluang bagus. Setelah menyerbu ke tanah yang diberkati, mereka menemukan harta abadi, dan mengikuti dengan mayoritas, hasilnya, mereka menempatkan diri mereka dalam bahaya. Dalam pertempuran yang kacau ini, hanya ahli peringkat 5 yang bisa bergerak tanpa hambatan. Tahap puncak peringkat 4 bisa bertarung dengan gagah berani. Tahap atas peringkat 4 harus bergerak bersama kerumunan. Para Master Gu peringkat 1 dan 2 itu merupakan korban terbanyak. Master Gu peringkat 3 juga harus bergantung pada keberuntungan untuk bertahan hidup. Namun meskipun begitu, Master Gu masih terus maju tanpa henti. Harta karun abadi yang ilusif itu menyulut hasrat fanatik mereka yang paling gila. Mereka menyerang dengan gegabah, semuanya berhayal tentang mendapatkan harta abadi dan meraih kesuksesan dalam hidup, menjadi seorang ahli. Hanya untuk sekelompok orang tertentu, pada saat kematian mereka menjadi tenang dan menyesal tanpa henti. Sayangnya, sudah terlambat. Orang-orang ini sudah gila, melupakan hidup atau mati mereka sendiri karena godaan harta abadi. Tai Ruonan memperlambat langkahnya, dia terkejut dengan keadaan medan perang. 4 orang tua klan Tai mengelilinginya dalam formasi pelindung. Menurutku, ini mungkin ada hubungannya dengan Mo Wu Tian itu. Kepala 4 orang tua klan Tai tiba-tiba berkata dengan suara lembut. Kau bilang, tatapan Tai Ruonan berkedip. Jauh di sana, Mo Wu Tian bergerak maju di depan, tertawa gila dengan mata ungu gelapnya yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dia adalah seorang Master Gu jalur jiwa dan diam-diam menggunakan Gu-nya untuk membuat semua orang lebih fanatik. Semua anggota jalur iblis harus dihukum mati. Tai Ruonan mendengus, niat membunuh di hatinya melonjak. Tuan muda, Mo Wu Tian adalah ahli tingkat 5. Dia bukan seseorang yang bisa kita lawan dengan mudah. Kita harus menangani masalah yang mendesak terlebih dahulu, tujuan kita bukanlah dia. Salah satu dari 4 orang tua klan Tai membujuk. Tai Ruonan mengerutkan bibirnya dan menganggukkan kepalanya dengan berat, tatapannya tegas seperti besi. Benar, masalah terpenting saat ini masih Raja Binatang Kecil Fang Zheng. Hahaha, aku tidak menyangka jalur perbudakan Gu Master dalam kegelapan hanya akan sebesar ini. Mo Wu Tian tertawa terbahak-bahak, angin kencang yang bertiup di medan perang meniup rambut hitamnya dan api iblisnya menari-nari dengan liar. Serangan gabungan dari Gu Master yang saleh dan iblis berjalan jauh lebih baik dari yang diharapkannya. Bai Ningbing bagaimanapun juga adalah seorang pemula, sebelumnya, dia memiliki formasi dan instruksi Fang Yuan untuk diikuti. Namun, situasi saat ini menjadi lebih rumit dengan lebih banyak perubahan baru. Itu jauh lebih dari yang bisa dia terima dan ini pada gilirannya adalah kekurangan yang jelas bagi Master Gu di level Mo Wu Tian. Mata Mo Wu Tian berulang kali berkedip dengan cahaya yang menakutkan, pada saat yang sama saat menyerang ke depan, dia melakukan banyak tugas. Dia terus-menerus mengendalikan Gu-nya untuk menyerang binatang buas anjing dan juga untuk memengaruhi pikiran orang-orang dan menciptakan suasana fanatik. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan Gu-nya untuk mengintai medan perang. Master Gu jalur perbudakan selalu memiliki serangan yang kuat dan dapat melawan banyak lawan hanya dengan kekuatan satu orang.
Namun, segala sesuatu di dunia ini seimbang. Jalur perbudakan memiliki kerugian yang jelas, selain konsumsi sumber daya yang sangat besar yang mereka butuhkan, kekuatan individu mereka lemah dan mudah dibunuh. Mo Wutian sedang mencari posisi Bai Ningbing. Selama dia membunuh Bai Ningbing, formasi binatang buas anjing itu akan hancur berantakan dan sebagian besar dari mereka bahkan akan berpencar tanpa perlawanan. Ketemu, tatapan Mo Wutian tiba-tiba terpusat saat dia menemukan tempat persembunyian Bai Ningbing. Hehehe, berikan aku nyawamu. Dia tertawa dan mengibaskan lengan bajunya, sosoknya berubah menjadi bola kabut iblis ungu. Kabut iblis itu bergerak melalui medan perang dengan kecepatan yang mencengangkan dan hanya dalam beberapa tarikan napas, dia hanya berjarak 1000 langkah dari Bai Ningbing. Tidak bagus. Bai Ningbing menyadari kabut yang menyerbu dan hatinya hancur. Mo Wutian adalah Gu Master peringkat 5 sementara Bai Ningbing hanya di peringkat 4, dengan ini saja dia akan kesulitan untuk melawannya. Apalagi sekarang ketika dia melakukan banyak tugas dan mengendalikan binatang buas anjing. Untungnya, aku juga punya kartu trufku. Bai Ningbing terkejut tetapi tidak panik saat dia berkehendak. Gigit dia, Bahuang. Seekor kaisar anjing raksasa seukuran bukit mendengar perintah itu dan dengan satu lompatan, terbang lebih dari 100 kaki dan menghantam Mo Wutian. Go, Bahuang menggonggong keras, gonggongannya seperti sambaran petir, menekan seluruh medan perang dan membuatnya sunyi. Mengikuti gonggongan itu, binatang buas anjing berkobar dengan moral tinggi, korban di antara para Master Gu menjadi lebih intens. Kaisar anjing, fisiknya megah dengan seluruh tubuhnya ditutupi bulu kuning halus. Ia memiliki kepala seperti singa dengan surai tebal di lehernya yang berkilau seperti matahari. Ini adalah kaisar di antara para binatang buas dan bukan sesuatu yang bisa dipandang rendah. Begitu ia menggunakan Gu liar padanya, ia bisa melawan Master Gu peringkat 5. Sialan, Mo Wutian mengumpat ketika ia dihentikan oleh Bahuang. Bai Ningbing menghela napas lega, tetapi tepat pada saat ini, cahaya perak yang menyilaukan melesat melalui medan perang dan langsung muncul di depannya. Hehehe, junior jalur iblis, lihatlah aku baik-baik. Cahaya perak itu berubah menjadi sosok manusia, ahli jalur lurus peringkat 5 Xiao Mang. Ying Ming. Bai Ningbing menahan tekanan itu dan memerintah dalam benaknya, mengirimkan kaisar anjing kedua. Kaisar anjing kedua ini berukuran seperti anjing biasa. Ada pola-pola indah di kulitnya yang seputih salju seperti bunga sakura merah muda. Menahan tekanan kuat Xiao Mang, Gu liar pada kaisar anjing itu aktif dan menciptakan awan di bawah kaki Ying Ming, yang memungkinkannya terbang. Hanya seekor anjing liar biasa, ternyata dia kaisar anjing. Xiao Mang mendengus tetapi setelah beberapa kali bertukar serangan secepat kilat dan bertahan, dia menarik kembali penghinaannya dan bertarung dengan hati-hati. Ekspresi Bai Ningbing muram. Meskipun dua ahli peringkat 5 itu terhalang, situasi ini hanya sementara. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup, kebijaksanaan manusia lebih unggul daripada binatang buas. Cepat atau lambat, Mo Wutian dan Xiao Mang akan memahami kartu truf kaisar anjing dan kemudian dapat bergerak dengan mudah, bahkan melewati mereka untuk langsung membunuh Bai Ningbing. Bai Ningbing melihat sekeliling medan perang, para Master Gu lainnya masih berada di tengah medan perang, bertarung, dan menyerbu ke depan mereka untuk sementara tidak menjadi ancaman. Bai Ningbing menghela napas lega dan mengalihkan pandangannya ke aula perunggu. Tidak banyak waktu, mata birunya menyipit, memancarkan cahaya yang jernih dan dingin. Di dalam aula perunggu, Fang Yuan menghirup udara dalam-dalam, terengah-engah. Sementara itu, Feng Tianyu sudah terbaring di tanah, tidak sadarkan diri. Darah mengalir keluar dari 7 lubang Fang Yuan, tetapi dia tidak peduli, sepasang mata yang cerah menatap ke depan. Sebuah gu mengeluarkan cahaya terang saat melayang di udara. Itu tidak memiliki bentuk konkret, kadang-kadang, itu seperti awan berwarna-warni dan kadang-kadang seperti pusaran cahaya. Berhasil, Fang Yuan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia telah berhasil menyempurnakan gu perjalanan ilahi. Sekarang hanya tinggal satu langkah lagi dan dia bisa mendapatkan gu bukaan kedua. Kamu berhasil, kamu benar-benar berhasil. Roh tanah muncul di samping Fang Yuan. Itu sangat lemah tetapi matanya bersinar dengan cahaya, penuh dengan kebahagiaan atas keberhasilannya. Kamu layak menjadi gu abadi di masa depan, kamu benar-benar dapat menyempurnakan gu perjalanan ilahi, luar biasa. Itu memang pilihan yang tepat untuk mempercayakan tugas ini kepadamu. Sekarang,
Langkah yang paling sulit telah berlalu, semuanya berjalan mulus di depan. Selanjutnya, kamu perlu menggunakan Gu penjaga ketiga dan itu akan berhasil tanpa sedikit pun kesulitan. Roh tanah menghela napas panjang, desahannya penuh dengan emosi. Usaha selama ribuan tahun akhirnya berhasil hari ini. Resepnya memang berhasil, aku benar-benar bahagia. Namun sayang sekali, aku tidak bisa melihat Gu bukaan kedua pada akhirnya. Setelah selesai berbicara, tubuh roh tanah Bagui berangsur-angsur menjadi semakin redup hingga benar-benar menghilang. Ia mati. Esensi abadi dalam kuali perunggu hampir habis dengan hanya sedikit jejak yang tersisa. Tanah yang diberkati itu sebagian besar telah runtuh dan berada di ambang kepunahan. Bagui yang sudah tua telah membantu Fang Yuan dalam memurnikan Gu dan juga membantu Bai Ningbing untuk menjaganya. Ia akhirnya tidak dapat menahan tekanan seperti itu dan benar-benar layu. Namun, dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, di mana ia mati karena putus asa akibat serangan banyak Master Gu, ia jauh lebih diberkati selama kehidupan ini dan bahkan dapat dikatakan telah mengalami kematian yang layak. Kematian Bagui berarti esensi abadi tidak dapat digunakan lagi. Namun, Fang Yuan tidak merasa gugup. Untuk langkah terakhir berikutnya, esensi abadi dapat diganti dengan sejumlah besar batu purba. Bahkan jika Bagui masih hidup, jejak esensi abadi dalam kuali perunggu itu diperlukan untuk mendukung pengoperasian tanah yang diberkati dan tidak dapat digunakan untuk memurnikan Gu. Kesulitan pemurnian Gu abadi ini melebihi Spring Autumn Cicada. Baru saja, guncangan hebat di aula utama hampir menyebabkan semua upaya menjadi sia-sia, dan jika pemurnian Gu gagal, hanya dengan tubuh fana saya pasti akan mati karena serangan balik bahkan tanpa sempat mengaktifkan Spring Autumn Cicada. Lagi pula, langkah yang paling penting ini memiliki tuntutan yang sangat besar dalam pikiran dan seorang manusia tidak akan sanggup menanggungnya. Untungnya, aku memilih untuk memperbudak Feng Tianyu hanya demi keselamatan, kalau tidak, langkah ini tidak akan pernah bisa diselesaikan. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan sudah menjadi seorang Gu abadi ketika ia memurnikan Spring Autumn Cicada. Sekarang, kali ini, ia memurnikan Gu abadi dengan kualifikasi seorang manusia dan ia seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk berhasil. Namun, pertama-tama, Gu abadi yang misterius itu telah memeras otaknya dan menghabiskan seluruh hidupnya untuk meneliti dan menyempurnakan resep ini. Kedua, resep itu menggunakan perjalanan ilahi Gu abadi yang sangat mengurangi kesulitan yang tidak masuk akal. Dan terakhir, itu tidak dilakukan oleh Fang Yuan sendirian, ia mendapat bantuan dari roh tanah dan juga guru besar jalur perbudakan Feng Tianyu. Semua ini membantu Fang Yuan untuk menyelesaikan langkah yang paling sulit dan berbahaya. Selanjutnya aku harus menggunakan Gu penjaga ketiga, ini jauh lebih sederhana. Benar, aku ingin tahu bagaimana situasi di luar. Fang Yuan menenangkan pikirannya dan kemudian mulai mendengar teriakan dan keributan di luar aula utama. Fang Yuan, hati-hati, seseorang menerobos formasi anjing, seorang Gu Master tingkat 4 sedang menuju ke arahmu. Tepat pada saat ini, peringatan Bai Ningbing pun tiba. Ekspresi Fang Yuan tampak berat saat dia perlahan berdiri. Bab 395, Bai Ningbing. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Saat ini, roh tanah itu sudah mati dan Fang Yuan tidak dapat melihat pemandangan di luar aula. Namun, dengan ingatan kehidupan sebelumnya, dia dapat menebak satu atau dua hal tanpa melihat situasinya. Hanya ada dua ahli peringkat 5 di tanah yang diberkati, Xiao Mang dan Mo Wutian. Mereka akan ditahan oleh dua kaisar anjing untuk beberapa waktu. Ada banyak Master Gu peringkat 4, tetapi saat ini, hanya ada satu yang dapat menyerang ke tempat ini. Dia adalah pemimpin klan muda dari klan Yan Jun. Dia memperoleh warisan jalur hantu kuno dan ahli dalam bersembunyi dan menyerang. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menyerang melalui formasi binatang buas anjing. Fang Yuan merenung, itu juga benar. Jalur hantu pernah berkembang pesat di zaman kuno, konsepnya adalah menjadi bebas dan riang, tak terkalahkan melalui penghindaran. Selama seseorang dapat menghindari setiap serangan, itu adalah bentuk tak terkalahkan. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, jalur hantu Yan Jun telah menunjukkan kecemerlangan yang luar biasa dalam pertempuran di Gunung Yitian, menantang para Master Gu jalur iblis dan menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Itu terjadi sampai Mo Wutian muncul dan memukulinya hingga mundur. Tanah yang diberkati ini tidak memiliki pertahanan yang kuat. Area pusat sangat penting tetapi hanya ada aula perunggu yang dibangun di sana,
meskipun dapat digunakan untuk menyimpan barang-barang, pertahanannya sangat tipis, semuanya tampak mengesankan tetapi tidak berguna. Jika seperti tanah yang diberkati Hu Immortal dengan Gunung Dang Hun sebagai pertahanan, itu hanya akan seperti parit surgawi dan bahkan para dewa Gu akan pusing menghadapinya. Bahkan tanah yang diberkati milikku sendiri yang memiliki struktur lautan darah jauh lebih baik daripada aula ini. Fang Yuan dalam hati merasa kesal. Dia berjalan ke arah Feng Tianyu dan menendangnya hingga terbangun. "Bangun," kata Fang Yuan dengan suara dingin. Feng Tianyu telah bekerja keras dan memberikan kontribusi besar, jika bukan karena dia yang menanggung sebagian besar tekanan, Fang Yuan mungkin tidak akan berhasil menyempurnakannya ke tahap ini. Tuan, dia terbangun dengan mata merah. Rambutnya acak-acakan seperti rumput liar dan wajahnya pucat pasi, tubuhnya bergoyang saat dia menyapa Fang Yuan. "Keluarlah dari aula utama dan halangi jalur hantu tingkat 4 Gu Master. Bahkan jika kamu harus mengorbankan hidupmu." Fang Yuan memerintahkan dengan kejam. "Ya, bawahan akan melakukan yang terbaik." Feng Tianyu menggigit bibirnya dan berjalan keluar. Esensi purbanya hampir sepenuhnya dikonsumsi dan dia tidak memiliki cukup kekuatan bertarung yang tersisa. Selain itu, sebagai Grandmaster jalur penyempurnaan, dia tidak berspesialisasi dalam pertempuran yang intens. Hampir dapat dipastikan bahwa dia tidak akan kembali hidup-hidup dari misi ini. Namun, Fang Yuan saat ini masih perlu melanjutkan langkah terakhir. Ia tidak memiliki kekuatan lain yang tersisa, sehingga ia hanya bisa mengirim Feng Tianyu. Bukaan kedua adalah prioritas utama. Mengorbankan seorang Grandmaster jalur penyempurnaan untuk itu bukanlah hal yang berarti. Fang Yuan duduk dalam posisi bersila dan menatap cahaya indah yang terus berubah di udara. Pada langkah ini, bukaan kedua sudah hampir sepenuhnya dan bertukar antara nyata dan surrealis, bentuk dan tak berbentuk. Itu tidak dapat dipindahkan dan juga hanya bisa ada selama 6 jam. Setelah 6 jam, jika penyempurnaan masih belum dilakukan, cahaya akan menghilang dan semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Tidak ada jalan kembali sekarang, selama aku menyelesaikan langkah terakhir ini, aku akan mendapatkan bukaan kedua. Hanya saja, Fang Yuan tanpa sadar membelai perutnya dengan ekspresi serius. Di tanah yang diberkati, waktu berlalu 3 kali lebih cepat daripada dunia luar, Spring Autumn Cicada pulih dengan sangat cepat dan membawa tekanan besar ke bukaan. Meskipun aperture Fang Yuan berada di tingkat 4 tingkat atas, ia tidak dapat menahan tekanan ini dan ada tanda-tanda retakan kecil di permukaan aperture. Selanjutnya, ia masih harus menggunakan 2 Gu penjaga ketiga, dan dengan efek yang ditumpangkan, aliran waktu akan menjadi 9 kali lebih cepat. Pada saat itu, apakah aperture-nya dapat menahan tekanan? Fang Yuan bukanlah seseorang yang akan mengambil risiko secara sembrono dan telah merencanakan dengan cermat sebelum memulai penyempurnaan Gu. Ia memiliki peluang besar untuk memenangkan pertaruhan ini. Selama ia mendapatkan aperture kedua dan segera meninggalkan tanah yang diberkati, ia akan dapat memiliki beberapa bulan kelonggaran. Ia secara alami memiliki beberapa rencana cadangan saat itu. Gu penjaga ketiga, pergi. Ia menenangkan pikirannya dan mengumpulkan konsentrasinya untuk memulai langkah terakhir. Di bawah pengaruh Gu penjaga ketiga, bola cahaya itu segera mulai berubah dengan cepat. Sinar cahayanya menyilaukan dan memancarkan aura misterius yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Perjalanan ilahi Gu memperluas ruang dan Gu jam ketiga memadatkan waktu. Ini adalah penggunaan hukum ruang dan waktu. Ini benar-benar cara Gu yang diwariskan dari era yang tak terlupakan. Pengetahuan sejati datang dari latihan dan Fang Yuan memperoleh beberapa pemahaman dari ini. Waktu berlalu, efek Gu jam ketiga pertama hampir berakhir. Bola cahaya itu sedikit mengeras, mengeluarkan bentuk produk akhirnya. Teriakan dari luar aula utama menjadi lebih keras, tetapi apakah itu Mo Wutian, Xiao Mang, atau Yan Jun dan seterusnya, belum ada yang menyerbu masuk. Bagus. Selanjutnya giliran Gu jaga ketiga kedua, melihat penyempurnaan yang akhirnya akan berhasil, bahkan Fang Yuan mulai merasa bersemangat. Namun, tepat pada saat ini, suara Bai Ningbing terdengar, "Fang Yuan, hati-hati. Tai Ruonan telah menembus garis pertahanan dan datang ke arahmu." Ekspresi Fang Yuan berubah. Pada saat ini, seluruh perhatiannya terpusat pada penyempurnaan dan dia tidak bisa menarik diri darinya. Bagaimana dia bisa menghadapi musuh? Dengan Feng Tianyu yang sudah dikirim keluar, dia tidak memiliki kekuatan pertahanan. Apa yang harus dilakukan? Bai Ningbing, apa yang kamu lakukan?
Apakah kamu masih tidak akan datang untuk menjagaku? Aku tidak bisa bergerak sekarang, jika aku mati, kamu juga akan mati di bawah kekuatan Gu Sumpah Racun. Fang Yuan mentransmisikan suaranya yang marah. Dia sangat tidak berdaya dan hanya bisa memanggil Bai Ningbing. Tanpa Bai Ningbing untuk mengambil kendali, kelompok anjing di luar pasti akan menjadi kelompok pasukan tanpa pemimpin dan akan ada kekacauan besar. Dan segera, kelompok pahlawan bisa membunuh jalan mereka. Namun, Fang Yuan tidak peduli tentang itu. Saat ini, dia seperti ikan di talenan, siapapun bisa membantai dia tanpa sedikit pun kekuatan pembalasan. Jika seseorang tidak melindunginya, dia akan dengan mudah dibunuh oleh Tai Ruonan. Untungnya, penyempurnaan Gu sudah pada tahap akhir dan sekarang hanya Gu jam ketiga kedua yang harus digunakan. Fang Yuan hanya berharap lebih banyak waktu. Selama dia memanfaatkan setiap detik dan menyelesaikan penyempurnaan, dengan banyak gerakan peringkat 4 dan peringkat 5 padanya, dia bisa keluar dari pengepungan dan melarikan diri hidup-hidup. Bagaimana dengan Bai Ningbing? Hehe, dia cocok untuk memblokir musuh yang datang, penggunaannya akan dimaksimalkan. Adapun bagaimana akhir hidupnya, itu bukan sesuatu yang bisa dipikirkan Fang Yuan saat ini. Bam, pintu besar aula didorong terbuka dengan keras. Tai Ruonan masuk ke dalam dan melihat pemandangan di aula. Dia awalnya linglung sebelum segera bereaksi dengan kaget dan senang. Raja binatang kecil, hari ini adalah hari aku akan mengambil kepalamu. Dia masuk untuk membunuh bahkan sebelum dia selesai berbicara. Dengan lambaian tangannya, jarum emas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Bai Ningbing, aura kematian yang terkonsentrasi menerkamnya dan Fang Yuan tidak dapat menahan diri untuk berteriak lagi. Wus, angin dingin bertiup dan es mulai menyebar, membentuk dinding es yang menghalangi semua jarum emas. Saat berikutnya, Bai Ningbing juga muncul di pintu masuk aula utama. Namun, kondisinya jelas tidak baik, dia berlumuran darah dan luka-luka memenuhi tubuhnya. Luka yang paling parah ada di punggungnya, luka yang menyebar dari bahunya ke sakrumnya, begitu dalam sehingga tulang-tulangnya pun terlihat. Ada serpihan daun hijau yang menempel di pakaiannya, rambut peraknya hangus, dan seluruh lengan kirinya berwarna ungu, dia jelas diracuni. Cepat, halangi dia, teriak Fang Yuan, aku hanya butuh sedikit waktu. Kamu masih punya waktu untuk mengatakan omong kosong seperti itu, manfaatkan saja waktu ini sebaik-baiknya untuk menyempurnakan Gu. Bai Ningbing menggertakkan giginya dan mengutuk sebelum mulai melawan Tai Ruonan. Tai Ruonan tertawa dingin, jarum emasnya berterbangan seperti kilat dengan kekuatan ofensif yang sangat mengerikan. Bai Ningbing menggertakkan giginya, dia telah menderita luka berat dan bahkan tidak memiliki 10% dari kekuatan aslinya, dia segera jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Beberapa gerakan kemudian, luka Bai Ningbing semakin parah, pergelangan kakinya terkilir dan tubuhnya goyah. Tai Ruonan dengan tajam memanfaatkan kesempatan ini untuk bergerak maju untuk melakukan serangan yang ganas. Bai Ningbing kembali mengalami luka parah dan jatuh ke tanah. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Jejak yang ada di dahi Tai Ruonan berkelebat dan berubah menjadi padat, membentuk belati terbang emas yang melesat dengan ganas. Wus, belati terbang emas itu memotong udara menuju leher Bai Ningbing, tetapi meleset hanya dengan celah sehelai rambut dan menusuk ubin perunggu. Bai Ningbing berguling dengan cepat dan menghindari serangan mematikan itu, sambil berteriak, berapa lama lagi? Jantung Fang Yuan berdebar kencang saat dia menggertakkan giginya dan berteriak, sedikit saja, bertahanlah bahkan jika kamu mati. Jika aku mati, kamu juga tidak akan bisa hidup. Bai Ningbing mengumpat tetapi disela oleh serangan Tai Ruonan. Serangan Tai Ruonan datang bergelombang demi gelombang, Bai Ningbing dikirim mundur sedikit demi sedikit dan hanya bisa menjadikan menghindar sebagai prioritasnya, berjuang di antara garis tipis hidup dan mati. Beberapa gerakan kemudian, Bai Ningbing tersentak dengan kasar, aku tidak bisa melanjutkan. Fang Yuan, aku akan menghancurkan diriku sendiri. Kemampuanmu sudah kembali ke 100%. Fang Yuan terkejut. Bagaimana menurutmu? Bai Ningbing mengumpat. Fang Yuan menyipitkan matanya. Bai Ningbing berubah kembali menjadi tubuh es jiwa gelap utara adalah hal yang pasti. Namun, dia tidak menyangka akan secepat ini. Menurut perhitungannya, meskipun waktu mengalir 3 kali lebih cepat di tanah yang diberkati, seharusnya itu baru terjadi setelah beberapa bulan lagi. Fang Yuan berada di titik kritis proses penyempurnaan dan tidak dapat mengalihkan pikirannya untuk mempertimbangkan terlalu banyak hal.
Penghancuran diri dari 10 fisik ekstrim memiliki kekuatan ekstrim dan bahkan Master Gu peringkat 5 harus mengambil tindakan mengelak. Begitu Bai Ningbing menghancurkan dirinya sendiri, akan ada perubahan ekstrim dalam seluruh situasi pertempuran. Cobalah bertahan, kecuali kau tidak bisa mengendalikannya lagi, jangan, teriak Fang Yuan. Dia sedang menyempurnakan Gu dengan punggungnya menghadap pintu masuk dan tidak bisa melihat situasi konkret pertarungan antara Tai Ruonan dan Bai Ningbing. Namun, respons yang diterimanya adalah desahan dalam Bai Ningbing. Sudah terlambat. Saat berikutnya, Fang Yuan merasakan aura dingin menyebar kemana-mana di aula utama dan suhu menurun dengan cepat. Krek, ada suara es yang terbentuk terus-menerus. Gu apa ini? Teriakan terkejut Tai Ruonan juga mencapai telinga Fang Yuan. Fang Yuan menoleh dengan susah payah untuk melihat dan melihat aula utama sudah menjadi dunia es dan salju. Bai Ningbing melayang tinggi di udara, seluruh tubuhnya berubah menjadi kristal es, mirip dengan situasi ketika dia menghancurkan dirinya sendiri di Gunung Qingmao. Angin dingin bertiup kencang dan gletser naik, menghantam Tai Ruonan dengan kekuatan yang besar dan agung. Tai Ruonan memiliki ekspresi yang garang saat dia dengan cepat mundur keluar. Namun, pintu aula utama sudah terkondensasi menjadi es, dia seperti kura-kura yang terperangkap dalam toples dan dikelilingi oleh lapisan es. Apakah ini tubuh jiwa es gelap utara yang legendaris? Tai Ruonan berteriak kaget. Tapi sudah terlambat, dia disegel di dalam es seperti serangga di dalam ember. Namun, es tidak berhenti menyebar dan menyebar ke arah Fang Yuan. Bai Ningbing, Bai Ningbing. Fang Yuan berteriak dengan cemas, tetapi tidak ada tanggapan dari Bai Ningbing. Tubuhnya hampir menjadi satu dengan es dan seluruh wajahnya mulai berubah tidak jelas. Matanya yang seperti kristal tidak lagi bersinar dan telah benar-benar redup. Sialan, otak Fang Yuan sakit karena kecemasan, es telah mencapai tubuhnya, dia hanya bisa menggunakan Yanggu. Yanggu terbang keluar dan mendarat di tubuh Bai Ningbing, aura yang dan dinginnya es segera terbentuk menjadi pusaran esensi purba, pemandangan di Gunung Qingmao beberapa tahun yang lalu muncul sekali lagi. Es berhenti menyebar tetapi gangguan ini hampir menyebabkan penyempurnaan Gu gagal. Jantung Fang Yuan berdebar kencang karena terkejut dan dia segera memusatkan semua perhatiannya tanpa peduli dengan situasi di belakangnya. Di bawah usaha dan kendalinya, awan cahaya akhirnya mengembun menjadi Gu bukaan kedua. Gu abadi, akhirnya aku berhasil. Saat ini, hati Fang Yuan meledak karena kegembiraan. Semua usahanya dan semua risiko yang diambilnya telah menghasilkan hasil yang sangat memuaskan. Tepat pada saat ini, bila es yang tajam menembus jantung Fang Yuan, menusuk dari belakangnya dan keluar dari dadanya. Pupil mata Fang Yuan menyusut menjadi seukuran jarum dan dia melihat ke belakang dengan susah payah. Bai Ningbing, kamu, Fang Yuan, tidak kusangka akan ada hari di mana kamu jatuh ke dalam perangkap. Tai Ruonan perlahan berjalan mendekat, tatapannya dipenuhi dengan kebencian.